Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YMH Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video kali ini, kami ingin mengajak sobat semua untuk mengikuti perjalanan kami berziarah ke makam Aulia dan Waliullah di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Video perjalanan ini kami mulai dari Jalan Kawah Chandra di Muka, sebelah selatan makam Mbah Wali Sofa Gunung Alang, menuju ke makam Syekh Nata Yuda dan Syekh Mangku Yuda di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhi pemandangan serta pesona alam yang masih asri, indah dan menawan. Udara di sini juga cukup dingin ditandai dengan kabut yang turun cukup tebal. Di sebelah kiri kita ada Kawah Chandra di Muka, salah satu destinasi wisata di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Di Kawah Chandra di Muka ada dua kubangan kawah aktif yang menyembur air panas. Di sekitar kawah juga ada sumber mata air yang sangat dingin dan jernih, disebut Tuk Semar dan diyakini termasuk air keramat yang bisa untuk wasilah berbagai hajat. Di sebelah kanan jalan kita,
Terdapat juga destinasi wisata yang masih di wilayah Desa Pekasiran yaitu Sumur Jalatunda. Kawah Candra di Muka dan Sumur Jalatunda secara geografis terletak di Duku Sidomulyo, Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Keduanya termasuk wisata alam yang masuk kawasan dataran tinggi Dieng. Bentuk Sumur Jalatunda bukan seperti sumur pada umumnya, melainkan sebuah lubang besar dengan air yang menggenang di dasarnya. Sumur Jalatunda memiliki ukuran diameter sekitar 90 meter dan kedalaman sekitar 100-150 meter, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut bahwa Sumur Jalatunda adalah sumur terbesar di Indonesia. Sumur ini bukanlah sumur yang sengaja digali untuk tempat mengambil air, melainkan sebuah kenampakan alam yang terjadi secara alami. Terbentuknya Sumur Jalatunda berasal kepundan Gunung Perahu Tua yang meletus bersamaan dengan terbentuknya dataran tinggi Dieng. Pasca letusan, kepundan atau kawah gunung tersebut kemudian terisi air hujan dan berubah menjadi sumur yang sangat besar dan dalam. Air di dalam sumur ini berwarna kehijauan yang menandakan adanya kadar tembaga yang tinggi di dalamnya.
Alhamdulillah kita sudah sampai di Desa Karangtengah Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Dari arah Batur makam berada di kiri jalan, terletak di tengah-tengah desa. Jika dilihat dari jalan hanya tampak rerimbunan pohon yang rindang. Desa Karangtengah merupakan desa di kawasan dataran tinggi Dieng. Beragam potensi wisata dan pertanian dimiliki oleh desa ini. Selain panorama alamnya yang sangat menawan, Desa Karangtengah memiliki warisan kultural yang tidak ternilai harganya. Warisan ini berupa makam. Masyarakat sekitar akrab dengan istilah punden atau pepunden untuk menyebut makam ini. Dalam kompleks pemakaman ini hanya terdapat 2 makam. Masyarakat meyakini bahwa tokoh yang dimakamkan adalah Raden Mangkuyuda dan Raden Natayuda. Sebenarnya masyarakat tidak mengenal secara personal terhadap kedua tokoh tersebut. Hal ini disebabkan oleh terlalu jauhnya masa ketika tokoh itu hidup dengan masa sekarang ini. Masyarakat meyakini tokoh ini sebagai tokoh yang melakukan babat alas di kawasan Dieng dan mengembangkan potensi pertanian di kawasan Dieng. Untuk itu, sangat penting mengenal figur Raden Mangkuyuda dan Raden Natayuda yang berjasa di masa lalu di kawasan Dieng. Masyarakat sekitar merasa dekat dengan kedua tokoh ini. Sebagian masyarakat bertemu dengan tokoh ini melalui mimpi. Tokoh ini selalu mengingatkan untuk menjalankan syariat Islam dan mengingatkan untuk tetap di jalan Allah. Dari sekitar tahun 50-an mulai banyak orang berziarah ke makam ini sebagai wujud penghormatan terhadap jasa-jasanya di wilayah dataran tinggi Dieng di masa lalu. Setiap bulan Syuro, makam ini selalu didatangi banyak peziarah dari berbagai tempat, terutama masyarakat dataran tinggi Dieng untuk memperingati haul atau semacam bentuk peringatan kepada kedua tokoh ini. Peringatan ini hampir sama dengan budaya Jawa lainnya seperti nyadran. Setelah sekian lama punya keinginan berziarah ke sini, mungkin sudah ada 4 kali niat ziarah namun selalu ada halangan. Syukur alhamdulillah kali ini bisa berziarah langsung ke makam Raden Mangkuyuda dan Raden Natayuda. Kita sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita menghargai jasa-jasa beliau di masa lampau, meskipun hanya rangkaian doa yang mampu kami panjatkan, mulai dari tawasulan, baca surat Yasin, baca surat Al-Ikhlas, baca tahlil dan berbagai doa-doa sesuai anjuran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Selesai berziarah kami berkeliling sebentar di sekitar makam, bisa kita lihat ada kumpulan pepohonan yang menjulang sangat tinggi di sekeliling makam. Banyak terdapat varietas pepohonan di sekitar makam, terdapat juga pohon yang tergolong langka yang terletak di area makam yaitu pohon puspa. Belum diketahui secara pasti berapa umur dari pohon puspa ini, pohon puspa di komplek makam ini tingginya sekitar 25 meter. Hal ini menambah keheningan hati para peziarah ketika berziarah di makam ini. Di waktu sore tampak kabut yang menyangkut dahan-dahan pohon puspa. Hal ini menjadi keindahan tersendiri di komplek makam Raden Mangkuyuda dan Raden Natayuda di saat sore hari. Setelah merasa cukup kami pun lanjut perjalanan pulang. Alhamdulillah kepuasan batin dan keselarasan jiwa bisa kami dapatkan selesai berziarah. Sampai di sini dulu jumpa kita, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.